Selamat pagi, saya Bernardus Subanhayon, dosen pengampu mata kuliah Filsafat Timur di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero pada program studi ilmu filsafat. Pada kesempatan ini saya hendak mempresentasikan seluruh rencana perkuliahan sehubungan dengan mata kuliah yang saya ampu, itu Filsafat Timur. Kode mata kuliah itu FAK 27A, jumlah SKS-nya 2 dan semester 4. Adapun jumlah pertemuan yang direncanakan adalah 16 kuliah tatap muka. Baik, sehubungan dengan perkuliahan ini, maka capaian pembelajaran prodi yang pertama adalah mahasiswa memiliki kemampuan kognitif termasuk dalam cara berpikir Timur dalam perbandingan dengan Barat, tetapi juga sanggup membuka diri terhadap keberagaman tradisi dan corak berpikir Timur. Lalu yang kedua, mahasiswa memiliki keterbukaan yang nyata dalam sikap dialog dengan berbagai tradisi yang beragam di Asia. Kemudian CPL yang ketiga itu mahasiswa mampu memahami kebajikan yang dihidupi berbagai tradisi besar seperti Hinduisme, Buddhisme, Konfusianisme, Taoisme, dan filsafat Nusantara. Bertolak dari capaian pembelajaran lulusan pada prodi ini, maka capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang pertama, mahasiswa mampu mengingat pelbagai tradisi berpikir dan filosofi hidup di Asia seperti Buddhisme, Hinduisme, Konfusianisme, dan filsafat Nusantara. Yang kedua, mahasiswa mampu mengenal berbagai tradisi besar di Asia dan kearifan lokal di wilayahnya untuk kemudian memahami corak hidup dan berpikir yang khas. Adapun beberapa kemampuan akhir yang bisa diharapkan dalam seluruh proses pembelajaran ini nyata dalam beberapa sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan filsafat Timur dan filsafat Barat. Yang kedua, mahasiswa mampu membedakan corak berpikir di Asia, misalnya perbedaan atau perbandingan antara tradisi Buddhisme, Hinduisme, Konfusianisme. Kemudian mahasiswa juga dapat memilih pelbagai tradisi dalam wilayahnya dan kemudian menganalisa untuk menunjukkan bagaimana sistem berpikir dan filosofi yang dihidupi oleh masyarakat, di mana dia bertumbuh dan berkembang dalam keragaman. Dan kemudian dia juga pada akhirnya itu diharapkan supaya bisa memiliki satu sikap hidup yang terbuka atau inklusif terhadap keberagaman itu sendiri. Dan yang tidak kalah pentingnya, tetapi juga sebagai satu bentuk bagaimana mengintegrasikan perkuliahan di kelas dan keterlibatan mahasiswa di tengah masyarakat, maka mereka juga diharapkan untuk menulis sebuah artikel ilmiah dan mempublikasikannya di jurnal ilmiah. Baik, karena itu secara singkat dapat dikatakan bahwa pada mata kuliah ini mahasiswa akan belajar tentang cara berpikir orang Timur yang nyata dalam beberapa tradisi peradaban besar seperti Hinduisme, Buddhisme, Konfusianisme, dan Taoisme serta filsafat Nusantara. Lalu bagaimana mahasiswa mengidentifikasi corak berpikir, filosofi hidup, dan budaya atau etnis sendiri sebagai satu model pembelajaran sehingga mereka juga hidup dengan satu sikap inklusif. Baik, itu beberapa tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini. Sehubungan dengan permata kuliah ini, skema atau rancangan perkuliahan ini terdiri dari 3
pokok pikiran besar. Yang pertama, mengenal filsafat Timur, ya, berkaitan dengan nama filsafat Timur itu sendiri. Kemudian yang kedua, cara berpikir Timur. Dan yang ketiga, perbandingan antara Timur dan Barat dalam 5 aspek. Sedang pada pokok atau bab yang kedua itu filsafat India dan Hinduisme. Di sana kita akan mendalami tentang catur Veda, corak filsafat India, Veda dan Upanishad, masyarakat dan individu. Pada bab ketiga kita akan mendalami Konfusianisme dan filsafat Cina. Sementara pada bab yang terakhir itu filsafat Nusantara. Dalam filsafat Nusantara ini lebih pada sebuah analisis filosofis atas tradisi dan kearifan lokal di Indonesia. Kemudian bagaimana mahasiswa didorong untuk merefleksikan tradisi berpikir itu dalam sebuah artikel untuk bisa dipublish dalam jurnal ilmiah terakreditasi. Untuk mempermudah pemahaman mahasiswa dalam seluruh mata kuliah ini, maka berikut ini diperlihatkan beberapa referensi. Yang pertama itu John M. Kohler, Filsafat Asia. Yang kedua Robert E. Scheiner, Kebijaksanaan dari Timur. Yang ketiga Feng Yulan, Sejarah Filsafat Cina. Yang keempat Feng Luyan, Sejarah Ringkas Filsafat Cina sejak Konfusius sampai Han Feitsu. Kemudian Konrad Kebong, Filsafat Berpikir Orang Timur. Yang keempat Haijun Nakamura, Way of Thinking of Eastern People, India, China, Tibet, Japan. Kemudian Toti An, Eastern and Western Culture Values, Conflict or Harmony. Yang kedelapan tim redaksi Diar Karya, Jelajah Hakikat Pemikiran Timur. Yang kesembilan filsafat perbandingan, filsafat Barat, India dan Cina. Lalu masalah perdagangan hidup ketimuran dan beberapa literatur yang kemudian akan dikirimkan kepada mahasiswa. Bentuk evaluasi dari seluruh proses kegiatan ini adalah ya kehadiran dan partisipasi dalam perkuliahan, ya nilai tugas, kemudian tugas harian, lalu ya absensi itu 10%, nilai harian 15%, nilai tugas dan seluruh kegiatan penelitian 25%, UTS 15%, dan UAS 35%. Ketentuan lain dalam perkuliahan ini adalah mahasiswa mengikuti perkuliahan ini diharapkan supaya tidak boleh terlambat masuk kelas. Kemudian dosen dapat dihubungi melalui email saya hayong090703@gmail.com dan tidak melalui SMS, telepon atau WA kecuali ada urusan yang sangat mendadak. Kemudian mahasiswa yang didapati melakukan praktik plagiasi dalam bentuk apapun dengan sendirinya dihadiahi nilai F dan berisiko mengambil ulang mata kuliah ini di tahun berikutnya. Tidak ada toleransi bagi keterlambatan pengumpulan tugas. Dan terakhir, konsekuensi dari keterlambatan pengumpulan semua jenis tugas adalah pengurangan skor nilai sebesar 10. Ya, demikianlah RPS dari mata kuliah Filsafat Timur yang saya ampu pada program studi ilmu filsafat di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. Terima kasih. Selamat pagi kita semua. Selamat pagi. Baiknya, senang bertemu dengan kalian pada hari pertama di semester ini dalam perkuliahan. Bagaimana, apa kabar untuk kamu semua? Baik. Ya, puji Tuhan kita semua dalam kondisi yang fit untuk memulai hari pertama mata kuliah Filsafat Timur untuk semester ini. Baik, karena ini hari pertama di perkuliahan kita, ada beberapa hal yang kita lihat bersama, tetapi sebelumnya kita mulai sedikit dengan doa, kemudian ya perkenalan singkat karena saya juga baru pertama kali masuk di kelas ini,
dan belum tahu semua, setidak-tidaknya kita interaksi awal ini supaya bisa saling mengenal satu sama lain dalam proses perkuliahan. Baik, saya Bernardus Subanghayon. Saya sudah tahun yang ke-5 sebagai staf dosen di Institut Filsafat, Institut Teknologi Filsafat dan Teknologi Kreatif Leda Delong, dan saya dipercayakan untuk mengampu mata kuliah Filsafat Timur. Mata kuliah ini untuk semester ini ya SKS-nya 2, dan kita akan mungkin 16 kali tatap kuliah ya. Tapi sebelum kita melihat 1-2 teknis yang akan diperlukan selama proses perkuliahan ini, baik mari kita mulai dengan doa. Saya bisa minta satu teman, mungkin yang paling depan kiri, bisa mengangkat kita dalam doa singkat saja. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami semua, dan malam hingga pada pagi hari ini kami semua dapat berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kami akan melaksanakan pembelajaran. Berkatilah utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami semua, agar pembelajaran kami pada hari ini berjalan dengan baik. Nama-Mu yang kudus selalu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk saudari siapa namanya? Nova. Baik, Nova, terima kasih. Nova asal dari mana? Palue. Oke, baik, Nova dari Palue. Kemudian di samping Nova ini siapa? Risa. Risa, di belakang Risa. Jessica. Jessica di samping kiri Jessica. Narti. Narti di belakang Narti. Saya Dimas. Dimas di samping kanan Dimas. Chelsea. Chelsea di samping kanan Chelsea. Rano. Rano di belakang Rano. Sherlyn. Cherry di samping Cherry. Dede, Pak. Dede, baik. Ya, terima kasih semua dalam keadaan sehat ya. Siap. Baik, seperti yang saya katakan tadi, karena ini adalah perkuliahan pertama, maka saya akan melihat 1-2 pokok yang akan kita gunakan selama perkuliahan ini. Sebentar, saya lihat dulu bahan yang akan kita. Ya. Oh. Oh ya. Baik, ada 3 pokok yang akan kita lihat dalam perkuliahan hari ini. Tetapi sebelum kita masuk pada materi, ada beberapa buku yang saya pikir baik kalau kamu ada waktu ke perpustakaan, kamu bisa lihat yang buku yang akan kita gunakan, beberapa referensi. Yang pertama, Filsafat Asia, ini ada di perpustakaan kita. Ini satu referensi yang sangat bagus karena memuat hampir semua, secara khusus 4 tradisi besar filsafat timur. Ketika kita bicara tentang Hinduisme, Buddhisme, kemudian Konfusianisme, itu juga ada di sini. Lalu ada juga satu buku yang sangat saya anjurkan, itu Filsafat Berpikir Orang Timur, Indonesia, Cina, dan India. Ini buku yang dihasilkan oleh dosen kita ya, di Prodi Ilmu Filsafat, Profesor Konrad Kebung. Kami juga bisa dapat buku ini. Kemudian yang berikut, Sejarah Filsafat Cina, Feng Yulan.
ini kita hari-hari ini kita mengakrabi diri dengan nama-nama Cina. Ini juga ada di perpustakaan, dan satu buku yang menurut saya juga penting itu Serpihan Budaya NTT ya. Karena kita ini ada di wilayah provinsi kita, maka ketika kita berbicara tentang filsafat Nusantara dan mau mendalami tradisi-tradisi lokal atau kearifan-kearifan lokal, salah satu buku ini juga sangat dianjurkan, Serpihan Budaya NTT, dan ini diterbitkan oleh lembaga penerbit kita, penerbit Bedano. Nah, ini beberapa buku yang sebenarnya dapat kita baca, tetapi ya saya juga akan mengirimkan sejumlah link nanti kepada alamat. Nanti saya minta ketua kelas untuk saya dengar bahwa Nova ketua kelas ya di kampus punya. Nanti saya akan informasikan ke Nova dan dia akan distribusikan link berkaitan dengan pembelajaran kita. Baik, lalu yang terakhir itu tentang asesmen atau penilaian akhir pada semester ini. Ada 4 hal yang akan saya ambil sebagai asesmen. Yang pertama itu tentu kehadiran, sesuai dengan aturan kita di lembaga ini, minimal kehadiran itu 75% ya, supaya bisa mengikuti ujian. Kemudian yang kedua itu adalah tugas. Saya akan memberikan satu tugas yang kerja secara kelompok, dan tugas itu kita buat minimal 3 orang satu kelompok. Dan apa yang kita buat? Yang kita buat adalah, ini sebenarnya berhubungan dengan bab keempat nanti dalam perkuliahan kita. Jadi bab keempat kita akan melihat tentang filsafat Nusantara, di mana kamu dalam kelompok-kelompok diminta untuk membuat penelitian kecil-kecilan sesuai dengan tema yang kamu suka. Misalnya tenun ikat, ya karena kita di sini ada kelompok tenun ikat, namanya apa kamu tahu tuh? Iya, Lepelorun. Kemudian juga ada berbagai jenis tarian, juga termasuk misalnya satu tradisi yang sangat kuat di wilayah Maumere itu. Saya harap kamu tahu apa yang namanya sakosen. Ya, kamu juga bisa membuat penelitian singkat tentang itu. Lalu semua penelitian itu kemudian tujuan penelitian itu adalah kita memuatnya atau menulisnya dalam artikel ilmiah dan dipublikasi di jurnal. Dan itu presentasi penilaiannya juga cukup besar. Jadi yang pertama kehadiran 10%, lalu yang kedua tugas itu 35%. Kemudian tugas 25%, kemudian ujian mid semester, lalu kemudian yang terakhir itu semester. Jadi ini 4 asesmen yang akan saya pakai. Baik, sekarang kamu sudah siap untuk kita mulai perkuliahan? Siap. Oke. Baik, judul perkuliahan kita hari ini adalah filsafat timur, dan pada bagian pertama ini kita akan melihat 1-2 introduksi atau pengantar tentang mengenal filsafat timur dan apa yang dimaksud dengan istilah filsafat timur. Ingin berbicara tentang filsafat timur itu ada 2 term yang sangat khas ya. Menurut kamu, apa yang ada dalam benak kamu ketika kita katakan atau kita mendengar kata timur dan kata barat? Jadi sebelum kita filsafat barat dan filsafat timur, apa yang ada dalam benak kamu ketika kamu mendengar atau ketika kita menyebut pertama kata barat dulu, setelah itu baru kata timur? Mungkin ada yang mau sharingan, silakan. Baik, Pada pertama kali yang menunjukkan saya ketika mendengar atau bicara tentang barat itu identik dengan Eropa, sedangkan timur itu identik dengan Asia. Oke, itu salah satu poin ya. Ketika menyebut kata barat, kita selalu cenderung berpikir pada dunia Eropa. Kemudian itu barat ya, kita identifikasi kata ini dengan dunia Eropa, sedangkan timur itu identifikasi dengan Asia. Ada hal lain lagi ketika kamu menyebut atau berpikir tentang kata timur? Ya silakan, siapa tadi? Dimas ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi ketika berbicara tentang barat atau timur,
Pertama yang barat yang muncul dalam pikiran saya itu barat yang sangat kental atau akrab dengan paham individualisme. Nah, dari cara hidup atau gaya hidup barat sedemikian. Sementara timur kental dengan cara hidup yang lebih mengutamakan kolektivitas atau terlebih kepada mengutamakan nilai-nilai dalam hidup budaya. Itu yang saya pahami. Oke, jadi ketika menyebut kata barat itu kita langsung terkonek dengan paham atau sikap ya individualisme ya. Sementara barat itu di mana ya timur itu satu situasi di mana orang selalu mengutamakan yang bersama atau aspek-aspek kolektif. Baik, mungkin masih ada lain yang mau lagi. Silakan, Derek. Baik, Pater, menurut saya orang timur itu tuh lebih tertarik dengan kebudayaan, dengan alam, dengan hal-hal spiritual. Sedangkan orang barat itu punya ketertarikan itu lebih pada ilmu pengetahuan. Ya, sekarang ini juga poin ketiga yang coba dilihatkan tadi. Kalau orang-orang barat itu lebih berkaitan dengan ya, ketertarikan mereka pada aspek-aspek pengetahuan atau aspek dunia. Sementara misalnya timur itu lebih pada ya alam. Oke, baik, itu sudah kalau ada yang masih mau menambahkan, tapi setidak-tidaknya 3 kesan tadi saya kira itu sudah mewakili apa yang kita sebut dengan barat dan apa yang kita sebut dengan timur. Saya kira hal yang sama juga ketika kita sebut filsafat barat dan filsafat timur. Saya yakin kamu semua karena ini semester 4, kamu sudah melalui semester 1, 2, dan 3, itu berarti kamu sudah mempelajari filsafat barat ya. Sekarang di semester 4 ini kita mempelajari filsafat timur. Kalau kamu masih ingat ketika kita menyebut filsafat barat, kira-kira tokoh-tokoh atau filsuf-filsuf barat siapa saja yang kamu ingat sehingga dengan demikian atau yang kamu sudah pernah pelajari dalam filsafat barat. Jadi semester 1 dan 3 itu umumnya kita sudah belajar dalam filsafat barat ya. Ya, misalnya ketika kita berbicara tentang sejarah filsafat barat kuno, filsafat kemudian abad pertengahan, ya setidak-tidaknya atau pengantar filsafat atau dasar-dasar filsafat. Coba kamu ingat 1 atau 2 tokoh atau filsuf yang sangat terkenal dalam filsafat barat. Silakan. Ada Socrates, Socrates, Aristoteles, Plato, iya, ya, Thomas Aquinas, Agustinus, itu nama-nama yang besar ya. Kalau kita menyebut nama-nama itu selalu terbenak dalam pikiran mereka ini adalah tokoh pemikir barat, di mana mereka memperkenalkan kebijaksanaan berkaitan dengan corak hidup atau cara berpikir orang barat yang tadi kita sebut dengan Eropa. Sehingga kalau kita berbicara tentang filsafat barat itu umumnya adalah tradisi berpikir atau kebijaksanaan berpikir yang lahir atau dan mulai di dunia barat atau sebelumnya itu pada filsafat tradisi Yunani. Baik, tapi kalau kita sebut filsafat timur, kira-kira siapa saja yang menurut kamu yang kita bisa identifikasi sebagai dia ini termasuk tokoh berpikir timur? Ya, misalnya kalau kita belajar tentang India, filsafat India, Mahatma Gandhi. Jangan hanya ingat film-film India ya. Tapi ketika kamu nonton film India, itu sebenarnya termuat banyak sekali cara hidup, kebijakan, cara berpikir Hinduisme. Jadi sebenarnya itu juga salah satu hal yang secara sadar atau tidak itu kita mempelajari banyak sistem berpikir Hinduisme. Ya, biasanya film-film India itu kan juga mengungkapkan cara berpikir mereka ya, kebudayaan. Jadi oke, misalnya tadi ya Mahatma Gandhi ya salah satu tokoh dalam India Hinduisme. Kalau dalam Buddhisme itu yang ajarannya disebut Konfusianisme ya, itu tokohnya, ajaran itu kan lahir dari nama tokoh itu ya.
jadi Konfusius. Nah, itu salah satu yang sangat kuat berbicara tentang tradisi berpikir dalam filsafat timur. Baik, tadi saya katakan ada 3 poin penting yang kita lihat dalam bab pertama itu. Penamaan filsafat timur, ya mengapa disebut filsafat timur. Lalu yang kedua, apa corak atau kekhasan dari berpikir timur. Dan itu kita lihat nanti ada 3. Yang pertama tadi kamu sudah sebut yang kolektif, sintetis, kemudian intuitif. Lalu kita buat secara singkat perbandingan antara timur dan barat dalam 5 poin ini. Soal pengetahuan, sikap terhadap kosmos, idealisme hidup, persona, dan waktu. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, ini juga ada satu yang tadi saya perkenalkan kepada kamu yang menulis buku ini, Filsafat Asia. Satu perkataan yang sangat menarik dalam bagian pertama dari buku itu, dia tulis ya, what are the main ideas that have shaped Asian culture? Itu dia katakan, kira-kira ide-ide utama apa saja yang membentuk budaya Asia. Ya, kita ini ya orang Asia ya, ya termasuk dalam ya bagian dari filsafat timur. Tapi untuk menjawab sebelum kita melihat ide-ide utama, kira-kira menurut kamu, kalau pertanyaan ini dialamatkan kepada kamu, kira-kira poin apa saja yang menurut kamu bisa memperlihatkan bahwa ini adalah ide-ide utama yang membuat atau yang membawa kekhasan pada kebudayaan Asia. Tadi ada beberapa bagian yang tadi kamu sudah sebut. Yang pertama tadi hidup bersama ya atau kolektif. Kemudian yang kedua tadi hidup keharmonisan ya dengan alam. Kemudian kalau dari segi pengetahuan apa lagi? Dari proses pengetahuan mereka mengandalkan apa kalau orang-orang timur itu? Intuisi. Ya, mereka mengungkapkan intuisi ya, lebih pada perasaan daripada otak. Tapi itu bukan berarti bahwa kita orang timur ini tidak ada otak. Kita bukan sama sekali bahwa kita hanya emosional saja. Tetapi sebentar baru kita lihat mengapa kita disebut demikian. Baik. Ya, kalau merujuk pada pertanyaan dari Kohler tadi, aspek ide-ide dasar apa saja yang membentuk tradisi Asia? Ya, pertama itu ya penderitaan. Kira-kira menurut kamu mengapa menurut Kohler penderitaan itu salah satu aspek penting atau ide penting yang membentuk kebudayaan orang-orang timur atau orang-orang Asia pada umumnya? Karena disebut pertama itu penderitaan. Silakan ini Rano. Baik, menurut saya kenapa penderitaan itu disebut sebagai salah satu aspek yang membentuk filsafat berpikir orang timur, karena hampir dalam kebanyakan ini budaya orang timur, itu bisa juga di Indonesia itu, ketika semacam ada satu bencana yang membuat orang menderita atau ada satu penyakit yang datang, itu kita cenderung berpikir bahwa ada satu sebab dari ini penderitaan yang dialami, sehingga jalan kebanyakan yang diambil dari setiap kebudayaan itu adalah dengan membuat ritus pengampunan atau pemulihan. Itu kebanyakan itu kita alami sendiri bahkan dalam kebudayaan kita. Oke, baik. Salah satu itu kita bergelut dengan penderitaan, dan ketika kita berhadapan dengan penderitaan, selalu kita berpikir ada penyebab. Dan penyebab-penyebab itu berhubungan dengan perilaku kita. Oke, itu poin pertama yang bisa kita temukan ya, mengapa penderitaan menjadi salah satu hal yang membentuk karakter atau kebudayaan. Tetapi juga kalau kita bandingkan dengan Eropa secara umum ya, di Asia ini banyak sekali juga masalah-masalah penderitaan masih saja sangat kuat yang kita alami seluruh wilayah Asia. Ya mungkin hanya 1-2 negara seperti Jepang atau Cina,
tetapi juga di wilayah-wilayah Asia Timur umumnya itu masalah-masalah penderitaan ya seperti kita sekarang ya, itu sudah hampir 1 atau 2 tahun, berapa tahun? 3 tahun lebih ya, menderita tentang letusan Gunung Lewotobi sudah hampir tapi kalau kita berkaca pada peristiwa konkret penderitaan karena letusan Gunung Lewotobi, menurut kamu, saya mau supaya mungkin kamu bisa diskusikan 1-2 menit di antara teman di samping, kira-kira kalau kita berhadapan dengan peristiwa penderitaan letusan gunung api, 1-2 poin yang bisa kita refleksikan atau kita renungkan itu apa saja ketika kita berhadapan? Saya harap ya, saya lihat kamu ini juga tiap hari terlibat langsung ya ketika ada bencana dan kita turun ke lapangan untuk membawa bantuan, tetapi juga di sana ada aktivitas ya, penguatan untuk orang-orang. Baik, menurut kamu, kira-kira ketika berhadapan dengan penderitaan letusan Gunung Lewotobi, lalu coba kamu hubungkan bagaimana cara orang Timur menghubungkan antara penderitaan letusan Gunung Lewotobi ini dan juga bagaimana hubungan antara letusan Gunung Lewotobi dan cara berpikir orang Timur, orang Flores khusus ketika berhadapan dengan letusan gunung api. Hingga sebentar saya dapatkan 4 jawaban, kelompok belakang, kedua dari belakang, ketiga dan Oke, kalau sudah kita mulai dengan kelompok yang paling belakang. Silakan. Baik, terima kasih Bater. Menurut kami dari yang sudah disusukan tadi mengenai penderitaan yang dialami oleh masyarakat yang di seputaran Lewotobi, itu berangkat dari pemikiran dari masyarakat sekitar yang terpengaruh oleh budaya mereka sendiri yang berpikir bahwa meletusnya Gunung Lewotobi itu bukan karena gunung itu sendiri yang mungkin dari unsur-unsur dari gunung yang bisa saja menyebabkan gunung itu meletus, tetapi mereka berpikir bahwa itu disebabkan oleh penghuni gunung tersebut yang mungkin marah kepada masyarakat yang telah berbuat salah atau mengambil barang-barang yang ada dari gunung tersebut. Oke, ya, salah satu itu. Kemudian baik, kelompok berikutnya, menurut kamu apa yang bisa kamu pelajari atau temukan? Baik, kita lihat dari masalah Gunung Lewotobi, yang kedua kami punya itu berkaitan dengan kolektif atau kebersamaan. Apa yang mereka alami di sana, kita juga dapat mengalami. Oke, di aspek sehingga kita bisa kolektivitas. membantu mereka. Nah, jadi kolektivitas itu kemudian melahirkan solidaritas ya. Oke, terima kasih. Yang berikut kelompok 3 menurut kamu? Menurut kelompok kami itu sama dengan kelompok yang paling belakang itu, dari persoalan gunung berapi itu timbul pandangan baru begitu. Oke. Kayak sebenarnya seharusnya kan kalau gunung itu kan karena lempengannya tapi timbul pandangan baru contoh seperti misis-misis begitu, pandangan dari masyarakat sekitar tentang gunung ini ada penghuninya dan lain sebagainya begitu. Jadi ada amukan kemarahan dari pemilik gunung atau ya penghuni gunung terhadap perilaku manusia. Ya, setiap hari kita pernah dengar ya, ada yang karena orang petik bunga, ambil pasir, jadi ada rekaman yang begitu viral ya. Baik, kelompok pertama, Nova dan temannya. Baik, pendapat dari kami berdua sendiri hampir sama dengan dua kelompok pertama dan kelompok ketiga, bahwa
pandangan dari masyarakat sekitar berkaitan dengan situasi yang mereka alami itu, mereka mengkaitkan dengan lebih ke tradisi, adat dan budaya setempat yang mengkhususkan atau menganggap bahwa Gunung Leutobi itu adalah sebagai tempat nenek moyang mereka, sehingga ketika mereka melakukan kesalahan, kekeliruan dalam kehidupan mereka, merusak alam misalnya, itu memicu kemarahan sehingga mengakibatkan gunung itu meletus. Seperti mungkin dalam pendapat orang Barat, mereka mengutamakan pengetahuan. Jadi mereka menekankan bahwa misalnya kalau mereka melihat gunung meletus, pasti mereka bilang ini adalah situasi alam di mana bumi mengalami lempengan, bumi mengalami pergeseran dan lain sebagainya. Oke, baik, terima kasih. Saya kira itu 1-2 poin penting yang kita lihat. Baik, kemudian selain penderitaan, ya relasi manusia dengan wujud tertinggi seperti yang tadi kamu ungkapkan. Kemudian yang ketiga itu aspek kebahagiaan. Selain penderitaan, orang-orang timur itu sangat ekspresif, ya, menyatakan kegembiraan. Dan yang terakhir itu ya relasi dengan alam atau kosmis. Nah, dan orang-orang timur itu selalu melihat alam itu sebagai sesama. Karena itu jangan memperlakukan alam secara tidak adil. Karena tadi mereka pikir kalau penderitaan maka mereka akan alami. Dan ini yang nanti akan kita temukan dalam 4 poin tadi, sebenarnya akan ditemukan dalam 4 tradisi besar ini. Jadi Hinduisme, Buddhisme, Konfusianisme, dan Taoisme. Baik, maka kalau kita katakan mengapa disebut filsafat timur, ya karena penamaan ini selalu berhubungkan dengan cara berpikir berkaitan dengan ya kenyataan yang ada yang dihidupi di wilayah timur dan kenyataan macam mana dari 4 poin tadi. 4 poin tadi itu yang kemudian menunjukkan bahwa ada baik ya karena lagi 5 menit saja perkuliahan kita ini berakhir, maka ya sebagai pertemuan pertama ya kita sudah lihat tadi beberapa pokok yang akan membantu kita untuk lebih dalam merefleksikan. Tetapi sebagai persiapan untuk pertemuan berikut itu saya lihat nanti ada 4 poin penting yang akan kita bahas, yang kira sampai bagian yang terakhir, yang ya ini bukan yang ini. Ya, nanti tiga poin ini yang akan kita bahas secara detail dalam pertemuan berikut. Jadi ya ciri-ciri kolektif itu apa saja, kemudian intuitif itu apa, dan sintetis itu apa. Baik, jadi sebagai kata ya refleksi terakhir atau penutup dalam pertemuan pertama hari ini ya 1-2 poin yang bisa kita pelajari dalam pertemuan hari ini. Yang pertama bahwa ya setiap kita hidup dalam konteks apa saja, di mana budaya, lingkungan itu selalu membentuk cara berpikir kita. Jadi cara berpikir kita itu dipengaruhi di mana kita dibentuk secara kultural. Lalu yang kedua, cara hidup itu yang dibentuk secara kultural itu kemudian diekspresikan dengan menggunakan ya bahasa. Nah, jadi bahasa itu adalah ekspresi untuk menunjukkan cara berpikir. Jadi orang bilang dari cara berpikirmu orang sudah tahu dari mana kau berasal. Ya. Saya ambil satu contoh yang sederhana, misalnya bagaimana bahasa mengungkapkan cara berpikir. Ya, kalau ya orang Manggarai katakan pecah ban, ya orang Memerin katakan ban pecah. Jadi struktur bahasa itu sebenarnya juga menentukan cara berpikir seseorang. Nah, tapi itu yang nanti akan kita lanjutkan minggu pertemuan berikut dalam kaitan dengan 3 corak berpikir timur, kolektif, sintetis, dan intuitif. Karena itu terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Saya harap pertemuan hari ini bisa menginspirasi kita untuk mendalami topik pada pertemuan berikut. Dan jangan lupa nanti saya akan berikan kepada Nova link sehubungan dengan 3 tema ini. Nanti Nova akan teruskan kepada teman-teman, karena saya belum cek apakah misalnya setiap kami juga sudah punya akun yang bisa untuk cek materi kita, pembelajaran kita hari ini. Bagaimana sampai dengan
hari ini saya berpikir kita sampai di sini dulu. Ya. Oke, terima kasih untuk kesabaran dan tetap semangat untuk perkuliahan kalian hari-hari selanjutnya. Baik, hanya itu saja. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Bagi